Assalamualaikum, jumpa lagi Football Belanda, ringan amatiran ala gua. Langsung aja ya, sambil istirahat kerja mau bikin review dan preview pertandingan kemarin dan nanti ya. Jadi pertandingan tadi malam ini kan dari grup A ya, grup A ini sudah selesai, sudah paripurna. Italia mengalahkan Wales ya dengan skor 1-0. Italia luar biasa ya, jadi tampil dengan mayoritas tim B katakanlah ya, tetap bisa mengalahkan Wales, bahkan menguasai jalannya pertandingan. Namun ya efektivitasnya seperti yang gue perkirakan ya, gue sampaikan juga di preview, akan menang tipis saja melawan Wales, walaupun Wales ini tampil bertahan dan juga bermain dengan 10 orang ya, tapi tetap Italia ini luar biasa, 3 kali main, 3 kali menang, 7 gol, tidak pernah kebobolan ya. Di pertandingan lainnya, ada Switzerland melawan Turki ya. Jadi gue lebih melihat kemarin ini pertandingan ini Swiss bermain luar biasa, karena memang tuntutan dari Swiss ini mereka harus mampu mencetak banyak gol ya di pertandingan terakhir ini untuk bisa memastikan supaya mereka meraih posisi runner up setidaknya ya. Menyerang Turki yang menurut gue sempat tampil lumayan, mungkin di 5 menit 10 menit awal ya, menguasai possession, berusaha untuk menekan Swiss, tapi ya Swiss menurut gue serangan baliknya luar biasa, sangat cepat, sangat terarah, dan sangat klinikal ya katakanlah ya, dan ya mampu mencetak gol pertama melalui Haris Seferovic, lalu menggandakan keunggulannya 2-0 melalui Xherdan Shaqiri ya. Xherdan Shaqiri menurut gue di pertandingan kemarin tampil luar biasa, bahkan mencetak gol lagi di menit ke-68 ya. Dengan hasil ini Swiss akhirnya menduduki peringkat ketiga ya. Wales ini yang jadi runner up, hanya unggul selisih gol dari Swiss. Turki tereliminasi ya, dan menurut gua ya fairly speaking ini tidak sesuai dengan prediksi gua ya, dimana Wales yang tadinya gua pikir akan tertatih-tatih di grup justru mampu lolos ke runner up. Insya Allah akan gua tonton nanti di Amsterdam menghadapi ya belum tahu ya, dan Switzerland ini ada kemungkinan dia akan bisa lolos dengan poin 4 dan selisih gol -1 ini sebagai peringkat 3 terbaik ya. Sementara Italia sendiri ini lolos sebagai juara grup, akan menghadapi runner up dari grup C yang juga akan ditentukan nanti malam ya. Oke, langsung aja preview pertandingan nanti malam nih. Pertama ada Belanda melawan North Macedonia. Belanda sudah pasti lolos, sudah pasti sebagai juara grup. North Macedonia sudah pasti tersingkir ya. Jadi feeling gue Belanda akan melakukan rotasi di beberapa tempat ya. Mungkin Nathan Ake akan main, bisa jadi Ryan Gravenberch akan dikasih, Patrick van Aanholt bisa jadi akan dikasihkan, mungkin Doniel Malen akan ditampilkan, Frankie de Jong akan diistirahatkan. Pun demikian untuk Memphis Depay mungkin tidak akan main full 90 menit ya. Bagaimana dengan North Macedonia? Feeling gue North Macedonia ini tetap akan menurunkan mayoritas tim terkuatnya. Kenapa? Ya, kalau mereka menurunkan tim lapis 2, menurut gue akan jadi sasaran empuk Belanda ya. Dimana Belanda ini kan secara mental sedang dalam peak ya, sedang dalam topnya. Penampilannya juga semakin baik dan berbanding kebalik lah dengan North Macedonia. Jadi feeling gue North Macedonia akan tetap menurunkan mayoritas pemain terbaiknya. Sementara Belanda ya itu tadi ya, akan banyak melakukan rolling ya. Feeling gue sih walaupun demikian Belanda tetap bisa punya peluang lebih bagus untuk bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan kemenangan, walaupun mungkin skornya tidak terlalu mencolok ya. Di grup C ini pertandingan lainnya ya, yaitu yang lebih menentukan ini bersamaan nanti jam 6 waktu Belanda adalah Ukraina melawan Austria. Menurut gue dua-duanya ini akan menurunkan tim terbaiknya. Alasannya murni karena ya mereka berdua harus menang katakanlah ya untuk memastikan tiket lolos ya. Seri hanya akan mengantarkan Ukraina yang pasti lolos, dan gue pikir Andriy Shevchenko tidak akan bermain untuk mengejar seri ya. Kalau gue ngelihat again, Austria ini bermain lebih kolektif as a team, tapi dia punya kelemahan dalam finishing ya. Terbukti terlihat pada saat mereka ini menghadapi Belanda ya di pertandingan terakhir sebelum menghadapi Ukraina ini,
Dimana Austria ini ya walaupun mereka punya chances, mereka merengsek masuk ke sepertiga Belanda, tapi ya tidak ada katakanlah peluang berbahaya yang mereka miliki. Dan ini berbanding terbalik dengan Ukraina yang pada saat melawan Belanda walaupun sudah tertinggal 2-0, tapi mereka tetap mampu untuk bermain Spartan, bermain tajam, bermain klinikal, dan mampu mencetak 2 gol ya. Di pertandingan ini dengan amatiran ala gue lebih mengunggulkan Ukraina untuk bisa menyelesaikan pertandingan dengan skor tipis mungkin ya. Dan ya sebenarnya yang gue khawatirkan dari Ukraina ini hanya dari faktor mental ya. Cuman ya again, kalau kita ngomong soal masalah technical dan taktikal, gue lebih mengunggulkan Ukraina, lebih unggul daripada Austria ya. Di pertandingan selanjutnya di grup C kalau tidak salah, di grup B, Finland menghadapi Belgia. Finland ini butuh butuh hasil seri kalau tidak salah ini untuk bisa katakanlah memperoleh peluang untuk bisa lolos sebagai peringkat ketiga atau bahkan runner up ya. Feeling gue akan tetap menurunkan tim terbaik, akan tetap memainkan strategi seperti biasanya, yaitu adalah menumpuk pemain di belakang, mengandalkan serangan balik. Bagaimana dengan Belgia? Belgia butuh 1 poin untuk mengamankan tiket sebagai juara grup. Feeling gue, perkiraan gue dengan amatiran akan tetap memainkan pemain-pemain terkuatnya mulai dari belakangnya Thibaut Courtois, Alderweireld, Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne. Gue pikir akan dimainkan dari awal. Eden Hazard juga ada peluang untuk dimainkan dari awal, pun juga dengan seorang Romelu Lukaku ya. Prediksi dengan amatiran, gue akan menjagokan Belgia menghancurkan Finlandia di pertandingan terakhir ini ya, yang akan dilakukan di St. Petersburg Arena. Bagaimana dengan tuan rumah Rusia yang akan menghadapi Denmark? Ini pertandingan hidup mati juga. Denmark kendati pun kalah di pertandingan terakhir melawan Belgia, 2 kali kalah ya, sebelumnya melawan Finlandia, tapi secara matematis uniknya mereka ini belum dipastikan tersingkir ya. Kemenangan besar terhadap Rusia gue pikir akan mampu menghantarkan mereka ke bahkan menduduki runner up ya, kalau seandainya Finland tidak mampu memetik poin dari Belgia. Dan gue prediksi Belgia akan menang. Di pertandingan ini, feeling gue dua-duanya akan mengeluarkan tim terkuat. Denmark sekali lagi akan diuntungkan dengan status tuan rumah. Stadion akan full, mentalitas pemain akan terbangun ya katakanlah. Sekalipun akan bermain minus Christian Eriksen masih. Tapi kalau melihat di pertandingan terakhir menghadapi Belgia, bagaimana determinasi mereka, bagaimana high press yang mereka tampilkan menghadapi Belgia, bahkan sebelumnya ya menguasai pertandingan, menguasai peluang melawan Finlandia. Feeling gue dengan amatiran, Rusia kali ini pun akan dihantam oleh Denmark ya. Feeling gue Denmark akan memetik poin penuh pertama menghadapi Rusia. Bukan tidak mungkin, skornya mungkin agak mencolok dan berpeluang untuk finish sebagai runner up. Kurang lebih seperti itu preview pertandingan nanti, dan ya sedikit review pertandingan tadi malam. Oh ya, insya Allah nanti gue akan live juga di Twitter Space. Yang mau join silahkan monggo ya, kita bisa kongko, nongkrong, non-bar digital sambil menyaksikan pertandingan nanti malam ya. Tetap ikuti Football Belanda, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.